Ini sih buat narik, buat nyalip sih masih enak teman-teman tuh. Gokil, sampai terbang. Nih teman-teman, saya tarik nih. Hanging on, walking tall. Gokil. Some days I got no use for it all. Enak mesinnya asli. Working hard. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini jam setengah 11 siang. Saya lagi ada di Jalan Raya Juanda, Depok teman-teman. Saat ini tuh tanggal 12 Agustus 2026 ya. Kemarin kan saya udah ngetes si Suzuki A100 setelah dia naik mesin. Ya kita kemarin cuma muter-muter di sekitar rumah aja teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mau nyoba bawa si Suzuki A100 untuk jalan yang agak jauh nih teman-teman. Ya supaya nanti saya juga bisa dapat gambaran sebenarnya motor ini tuh kurangnya apa. Terus kira-kira kalau saya pakai buat touring jauh, motor ini kuat apa enggak. Jadi rencananya hari ini saya mau bawa Suzuki A100 untuk nyobain jalan raya Pantura teman-teman. Ya nggak tahu dah ini motor kuat atau enggak ya. Karena ya kalau motor 2 tak itu kan musuhnya biasanya ya overheat aja gitu. Nah saya akan coba bawa si Suzuki A100 ini buat ke Pantura. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala, mudah-mudahan juga mesinnya sehat. Jadi kalau di percobaan kali ini atau di test ride kali ini mesinnya si Suzuki A100 baik-baik aja dan aman, mungkin saya akan nyoba untuk bawa motor ini ke tempat yang lebih jauh, mungkin ke Jogja, mungkin ke Bromo, mungkin ke Dieng, nggak tahu dah. Tapi mudah-mudahan aja sih ya untuk di test ride kali ini si Suzuki A100 ini nggak ada kendala teman-teman. Oh ya, terus juga saya mau ngenalin ke teman-teman semua kalau Suzuki A100 ini namanya Tile teman-teman. Buat teman-teman yang lahirnya di tahun 1980-an sampai 1990-an, itu kan teman-teman ini ya apa namanya tahu kan ada artis yang namanya Pak Tile. Nah, karena motor ini juga untuk sebuah sepeda motor sudah tidak muda lagi, atau bisa dibilang ini kakek-kakek lah ya. Makanya saya namain si Suzuki A100 ini Pak Tile teman-teman. Jadi di hari ini saya mau bawa Pak Tile untuk menuju ke Indramayu. Mudah-mudahan aman ya. Ini juga perdana nih saya bawa si Pak Tile ini sejauh ini. Biasanya sih saya cuma make Pak Tile sampai Bandung aja teman-teman. Kalau Bandung ya dia udah teruji dah, udah terbukti. Kemarin harusnya di acara Anif Suzuki A100 Jabar saya bawa motor ini ke Pangandaran. Cuma ya itu kondisinya lagi masih banyak trouble di bulan Juni kemarin. Nah ini baru bisa dipakai ya di bulan Agustus ini teman-teman. Terus juga saya mau ngetes juga sih konsumsi BBM dari si Pak Tile ini berapa. Kalau masih worth it kayaknya boleh lah pakai Suzuki A100 buat keluar kota juga teman-teman. Kita bawa motor ini santai aja ya, karena kalau bawanya ya-yaan atau kenceng-kenceng gitu ya, aduh sayang mesinnya teman-teman. Tuh ini aja dari suaranya udah kedengeran ya. Kalau RPM-nya ini lumayan teriak nih. Tapi ini itu sih karena funnel gearnya tuh dia terlalu gede teman-teman.
Jadi minta nambah lagi ini giginya. Harusnya saya kecilin nih. Nah, oke, di depan kita belok ke kiri, terus belok ke kanan. Seperti biasa, kita lewat jalur alternatif Cibubur ya. Untuk jarak yang akan saya tempuh hari ini dalam rangka tes ride Suzuki A100 pelangsiran tahun 77, sekilas tuh saya ngelihat di Google Map sekitar antara 175 km sampai dengan 200 km teman-teman. Jadi tergantung nanti di mana posisi kita berhenti di daerah Indramayu ya. Kalau cuma di daerah Kandang Haur aja, sekilas sih ya, saya ngelihat di Google Map sekitar 175 km teman-teman. Tapi kalau saya nitikinnya itu di kota Indramayunya, nah itu kemungkinan besar sih sekitar ini teman-teman, sekitar 200 km. Jadi saya belum tahu nih mau ngetes si Suzuki A100 ini Indramayunya di sebelah mana. Yang penting kita jalan dulu aja. Masalah nanti mau ngeresnya di mana atau berhentinya di mana, yaitu urusan belakangan aja teman-teman. Nih sekarang kita coba tes teman-teman performa dari ACP nih di sini. Rasanya lumayan lah. Sayang ya, ini kabel speedometernya mati. Ini kalau hidup enak nih, kita bisa mantau sekarang tuh ada di kecepatan berapa. Wah, asik teman-teman, enak rasanya. Gokil. Di depan ngebul banget noh. Di depan. Di belakang ngebul banget. Nah, ini yang kayak begini nih. Gokil, di belakang ngebul banget tuh. Ngebulnya. Lalinnya padet ya. Parah sih ini. Padet banget. Ya teman-teman, di jam 1 kurang 15 menit saya udah sampai di daerah Tambun. Kanan kita PT Binder Indonesia. Tadi saya sempat ngeres sebentar di SPBU daerah Tambun teman-teman, untuk nyelesain kewajiban sholat zuhur ya. Tadi sholat zuhur saya sekalian saya jamak sama sholat asar, jadi jamak takdim ya. Terus untuk BBM si Patile atau Suzuki A100 ini sengaja belum saya isi teman-teman. Jadi di kesempatan ini saya juga mau tahu perilaku dari Suzuki A100 atau Patile ini gimana. Dia kan nggak ada ini ya, nggak ada panel petunjuk BBM. Nah, modalnya dia itu cuma ini aja tuh, pakai keran bensin yang ada res-resannya. Jadi kalau misalkan di keran bensin motor laki itu ya,
itu bisa diputar ke atas dan ke bawah teman-teman. Kalau keran bensin dia itu masih mengarah ke bawah teman-teman, nah itu berarti BBM yang dipakai itu masih BBM yang apa ya, istilahnya tuh yang normalnya gitu loh. Sedangkan kalau keran bensinnya udah diputar ke atas, nah itu berarti sudah pakai bensin cadangan dari si tangki motor tersebut. Jadi sebenarnya model keran bensinnya itu dia ada 2 pipa teman-teman. Satu pipa yang lebih tinggi, satunya lagi yang lebih pendek. Nah kalau misalkan tangkinya ini masih penuh gitu ya, nah saya akan ngarahin si keran bensinnya itu untuk mengarah ke bawah. Kalau misalkan ketika saya berkendara terus tiba-tiba bensinnya habis, nah jadi kerannya tinggal saya puter aja tuh ke atas. Jadi nanti dia akan ngalir lagi dari pipa bensin yang lebih pendek teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi suka kita bilang kalau misalkan di motor laki itu ada bensin cadangan, ya modelnya seperti itu. Jadi kalau keran bensin yang kita putar ke bawah itu udah habis, kita tinggal putar keran bensinnya untuk mengarah ke atas atau menghadap ke atas. Nah nanti dia keluar lagi. Mungkin bensin cadangannya sekitar 2 atau 3 liter kalau motor laki begini. Jadi nanti saya mau ngisi BBM ketika ini aja sih, ketika keran bensin yang menghadap ke bawah itu udah habis teman-teman. Cuma sambil berkala saya cek isi tangkinya tinggal berapa. Takutnya si keran bensinnya itu udah nggak berfungsi. Jadi ya nggak ada istilahnya bensin cadangan, atau nggak ada tuh istilahnya kita posisi si keran bensin dalam posisi rest. Itu aja sih. Enak tarikannya asli. Mantep tarikannya. Apalagi di jalanan lurus begini. Jadi pengen nambah gigi lagi. Karena final gear dari si Suzuki A100 ini menurut saya terlalu gede sih gear belakangnya. Jadi kalau di jalanan lurus seperti ini tuh dia minta nambah lagi giginya teman-teman. Mungkin kalau dikecilin gearnya lebih enak kali ini. Kalau tarikan bawahnya sih asik banget. Wah, kita udah sampai di Pasar Induk Cibitung ya. Ini saya mau ngerubah ini dulu dah. Mau ngerubah posisi tas ini nih. Enakan di gemblok kali ya. Soalnya kalau di jalan begini dia gerak-gerak melulu, mau jatuh. Ntar dah, minggir dulu. Nah, minggir sini aja dah. Dia tuh kayak mau jatuh-jatuh terus teman-teman. Kalau saya taruh di belakang, saya bawa itu, bawa tank bag. Ini gemblok aja dah. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita berkendara jarak jauh, lebih enak sih tasnya tuh kita ikat di belakang teman-teman. Jadi pundak kita nggak membawa beban. Karena kalau kita lagi berkendara sepeda motor jarak jauh begini, itu bisa berkendara lebih dari 12 jam teman-teman. Kalau sebentar aja sih gemblok tas kayak begini ya, 1 jam 2 jam badan kita masih oke lah. Tapi kalau kita ngegemblok tas dan sampai 12 jam gitu, waduh, rasanya di badan tuh terasa cukup pegel. Di jam 1:30 lewat 10 menit saya baru sampai di lingkar luar Tanjung Pura teman-teman. Jadi gimana ya, kalau bawa si Patile ini mesinnya enak teman-teman, cuma kaki-kakinya gokil, parah banget. Ini apa ya, aduh, harus diremajain lagi dah. Terutama sok belakang nih. Sok belakang kayaknya emang udah minta ganti nih dia.
Terus yang subbreaker depan, nah kesalahan saya adalah saya terlalu banyak ngisi oli subbreaker teman-teman. Jadinya tuh jarak mainnya dia jadi pendek banget, jadi keras. Gokil dah. Kayaknya balik dari tes ride ini banyak banget PR yang harus dikerjain buat si Patile nih. Oh ya, sama ini, sama performa di jalanan lurus, tenaganya tuh masih ada teman-teman. Cuma giginya tuh minta nambah. Kayaknya gear belakang harus kita kecilin kali ya supaya lebih enak. Mungkin turun berapa mata ya? Turun 5 mata atau 7 mata kali ya. Ntar kita ini dah, kita cek-cek. Nih gear belakang Suzuki A100 bisa pakai persamaan apa? Kalau kampas remnya sih dia sama kayak ini tuh bebek-bebek Suzuki, kayak Smash, Shogun gitu-gitu, sama nih dia Tornado. Nah mudah-mudahan sih gearnya juga sama tuh, bisa saling tuker. Kalau misalkan gearnya bisa saling tukar sama RC series misalnya, jadi nggak susah kita cari substitusinya. Ini paling jalan cuma antara 50 sampai 60 km per jam nih teman-teman. Jadi tuh dia minta nambah lagi giginya. Ya ini kalau saya gas lagi masih bisa sih. Cuma mesinnya jadi ini aja, jadi RPM-nya tuh berkitir lebih tinggi aja. Kadang kalau pakai motor tua gini, narik gasnya sampai digaspolin gitu agak-agak sayang teman-teman, karena spare partnya rada-rada susah. Terus juga belum tentu kalau kita punya duit tuh kita bisa beli gitu spare partnya. Nih ini sih buat narik, buat nyalip sih masih enak teman-teman tuh. Gokil, sampai terbang. Oh ini masih enak sih. Nanti kita di Pantura ini dah, kita sambil buka ini ya, kita sambil buka navigasi. Jadi kita bisa tahu tuh kita sedang berjalan di kecepatan berapa. Oke teman-teman, di jam 2 lewat 15 menit akhirnya saya sudah sampai di The Real Pantura. Gokil. Gokil ya. Ini apa ya? Nggak nyangka juga sih si Pak Tile nih alias Suzuki A100 dengan umur 49 tahun akhirnya dia nyicipin dong jalan raya Pantura. Gokil. Wah, tarikannya mantep nih teman-teman, saya tarik nih. Gokil. Wih, enak mesinnya asli. Wah, 2 tak itu nggak bohong sih tenaganya. Cuma PR-nya kalau kena jalan rusak aja nih, harus dibenerin dulu subbreakernya. Tapi kalau di jalanan lurus kayak begini, waduh, apalagi kalau bensinnya diborosin nih, bensinnya diborosin terus napurnya dimajuin, bah gokil sih. Wah asli, ngejos banget. Oh ya, sama satu lagi tuh, final gearnya kita kecilin teman-teman. Jadi di Pantura kayak begini enak nih. Tapi kadang saya juga suka ngerasa sayang teman-teman pakai motor tua digeber-geber. Nah kayaknya supaya saya nggak terlalu ngegeber nih motor, ini dah final gearnya harus dikecilin kayaknya. Terus napurnya agak dimajuin dikit aja. Anjir, gila, parah sih ini. Wah ini jalanan Pantura gokil sih. Mana kaki-kakinya masih kayak begini lagi, ya Allah.
dapat lobang tadi kita. Lumayan dalam tuh. Wah, enak asli. Mantap tarikannya. Wah, bensinnya mau habis nih. Bensinnya mau habis. Saya kasih rest dulu. Bensinnya habis di daerah Balonggandu, teman-teman. Nah, ini ada Pertamina nih. Kita masuk yuk. Wah, kayaknya habis. Pertalite ada, Pak? Pertalite sebelah sana. Oh, ada. Alhamdulillah, kita nggak ngantri ya. Rp50.000, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Pas banget, teman-teman. 50.000 sampai full tank. Gokil. Aduh. Nah, ini kita bayar dulu. Tadi saya isi BBM 50.000, teman-teman. Irit juga ya. 50.000 tuh saya udah pakai buat muter-muter juga tuh di rumah. Pak, makasih. Nah, kita ke depan dulu yuk. Kita kasih oli samping. Sebenarnya si Patile ini oli sampingnya masih aktif, teman-teman. Tapi menurut saya setelannya tuh nggak bener dah. Jadi itu dia terlalu boros banget dan terlalu ngebul, teman-teman. Kalau udah terlalu ngebul gitu, tarikannya jadi ini, jadi nggak enak. Nah, nih kita takarannya ini aja nih. Kan tadi 5 liter ya. Nah, kita isi berapa tuh? Nah, segini kayaknya cukup dah. Di sini sih tulisannya ini 5 liter, kurang. Nah, segini nih 5 liter. Waduh, luber. Wah, kepenuhan, teman-teman. Ya udah dah, terpaksa kita aktifin aja si pompa oli sampingnya. Nah, dia pompa oli sampingnya tuh saya kasih keran. Nah, dibuka begini, nanti dia baru ngalir. Masih sisa segini nih, harusnya ini sampai habis nih oli sampingnya. Tapi masih segini karena si tangkinya terlalu penuh, teman-teman. Tuh, udah sampai di bibir tangkinya. Jadi saya aktifin aja si pompa oli samping. Jadi nanti kita jalan beberapa kilo, si bensinnya baru kita tambahin lagi oli samping. Terus si pompa olinya ini kita tutup kerannya. Ya, tumpah dah kalau kayak begini. Tuh kan bener tumpah. Saya juga harus cek ini nih, cek berkala jadinya.
Masih ada nggak ya? Kita cek dulu dah. Nah ini dia masih ada segini nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Olinya udah naik ke karburator kayaknya. Soalnya kelihatan agak ngebul-ngebul dikit. Nah, si keran bensinnya kita turunin lagi arah kerannya, teman-teman. Tuh, motor juga kalau kebanyakan oli samping tarikannya agak berebet, teman-teman. Dan yang pasti ngebul banget nih di belakang. Ntar mungkin ini kan jam 2:30 nih. Ya jam 3 saya berhenti buat nambahin oli samping kayaknya. Nah ini kita udah ada di Jatisari ini sekarang. Sebelah kanan kita RSUD Jatisari. Wah, jalanannya agak bergelombang asli. Wuih, ngebul banget belakang, parah. Oke teman-teman, sekarang jam 3:20. Jadi barusan saya habis ganti dari baterai action cam saya. Baterainya habis, teman-teman. Nah, ini settingan dari Patile atau Suzuki A100. Seperti biasa, saya selalu bawa tank bag, tapi tasnya selalu saya taruh di belakang, teman-teman. Karena kalau ditaruh di depan, si tank bagnya tuh bikin agak gimana gitu. Makanya saya taruh di belakang aja. Jadi kalau saya touring ya setelannya seperti ini nih. Ada tas taruh di belakang, terus ada apa lagi ya? Biasanya tuh saya taruh tas di sini nih. Cuma ya karena tasnya agak gede, jadi saya gemblok aja. Yuk kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau nyala. Aman. Oke teman-teman, terus juga tadi saya udah nambahin oli samping ke dalam tangki Suzuki A100. Gokil, yang tadi oli samping lewat pompa oli itu udah mau habis pas saya cek. Boros banget emang. Mungkin setelan pompa olinya udah nggak bener kali ya. Jadi keluarnya si oli samping tuh banyak banget, teman-teman. Wah asli ini enak banget sih pakai motor ACP di Jalan Raya Pantura begini. Wah, depan kita ada e-raking. Ngomong-ngomong tuh kita udah sampai mana ya? Ntar saya sambil ini deh, sambil baca di tempat-tempat umum seperti Indomaret, Alfamart gitu kan. Biasanya tuh dia nulisin nama daerahnya tuh. Ini sebelah kanan kita ada Alfamart nih. Mandala Wangi 2, teman-teman. Kita ada di daerah Mandala Wangi. Wah, bagian sini jalanannya bergelombang nih sebelah kanan. Nah, kecepatan segini saya jalan di 55 km per jam.
kita cek lagi. Di jam 4 kurang 15 menit saya udah sampai di daerah Pusaka Negara, teman-teman. Kalau udah sampai di Pusaka Negara, kita deket lagi udah mau sampai di warung sate kambing muda Pade Mamuri tuh. Nah tuh sate kambing muda Pade Mamuri recommended banget, rasanya mantep dah. Udah gitu dagingnya empuk, itu sopnya juga mantep banget teman-teman. Jadi Pade Mamuri itu dia jual sate kambing sama sate sapi, terus ada sopnya juga teman-teman. Nah itu dua-duanya rasanya gokil sih, mantep. Harganya waktu dulu seporsi sate itu berapa ya? 45.000 kalau nggak salah. Sebenarnya sih saya lapar, cuma saya mau cari makanan yang agak murah aja teman-teman. Cari yang harga 20.000 gitu-gitu. Biar buat menghemat juga ya kan. Ah, nih di sebelah kiri ini sate kambing muda Pade Mamuri. Oh, ada sate ayam juga. Nah, itu dia tuh. Terus untuk update Suzuki A100 atau Patile, sampai saat ini sih performanya oke banget. Masih jos banget dah. Mau jalan pelan enak, jalan kenceng juga enak. Terus BBM-nya saya nggak nyangka loh, irit banget ternyata. Kita tadi isi di daerah Balonggandu teman-teman. Terus juga cuacanya alhamdulillah banget nih, mendukung. Di depan kita bersih banget teman-teman, gokil, nggak ada awan sama sekali. Jadi ini langitnya biru banget, cerah banget dah. Memang sekarang ya udah berapa bulan ya, ada sekitar 1 bulanan ya ini sama sekali nggak hujan. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman yang lain, tapi kalau di daerah saya di Depok itu sama sekali nggak hujan teman-teman. Ketika saya menuju ke Pangandaran aja tuh pakai TVS XL100 atau si Capung, saya sempat kehujanan di daerah Banjarsari, tapi itu juga cuma sebentar dan hujannya juga cuma hujan lokal. Yang agak deras ketika saya sampai di pantai Tanjung Cemaraknya tuh teman-teman. Ketika malam, nah itu sempat hujan yang lumayan deras, tapi juga intensitas hujannya cuma sebentar. Wah, ini kayaknya saya pede dah kalau bawa Patile ini untuk menuju ke Jogja atau ke Dieng. Ini sampai di daerah Subang aja, Pusaka Negara, performanya masih oke banget teman-teman. Nggak ada gejala ngedrop sama sekali, nggak ada. Udah gitu BBM-nya irit lagi. Yang penting tuh itu BBM-nya irit. Cuma oli sampingnya nih, oli sampingnya kalau saya taruh di botol penampungan oli samping itu dia boros banget. Tadi kita jalan beberapa kilo kan, itu udah mau habis tuh. Makanya nih tadi udah langsung saya campurin si olinya ke dalam tangki bensin. Terus kerannya udah saya tutup di bawah. Enak ini rasanya asli. Nah, di depan kita udah banyak para penyapu jalanan. Kalau ada penyapu jalanan seperti ini, berarti tandanya kita udah mau memasuki Kabupaten Indramayu, teman-teman. Jadi saya juga belum tahu juga saya akan berhenti di Indramayu sebelah mana. Saya sih pengennya kita berhenti tuh pas di pinggir pantai teman-teman. Jadi di depan kita tuh ada daerah sekitar Eretan kalau nggak salah ya, daerah Eretan, Kandang Haur. Nah itu daerahnya pinggir banget laut itu. Kayaknya saya mau sampai sana aja sih. Jadi nanti kita nyore di daerah Eretan, kita ngelihat laut. Habis itu kita putar balik menuju ke Depok. Ya, jadi kayaknya sih saya pede nih kalau bawa Patile buat touring jauh. Yang penting bawa spare part aja sih, kayak bawa pelatina dan kunci-kunci. Kalau kita bawa motor tua ya segala sesuatunya harus kita prepare banget, supaya kalau pahit-pahitnya di jalan itu ada trouble,
kita bisa benerin sendiri teman-teman. Ya kita sih berharap peralatan yang saya bawa nggak kepake ya, tapi yang namanya motor tua ya kan, buat jaga-jaga aja. Kalau di perjalanan ini sampai saat ini sih ini masih aman banget, mesinnya masih aman, nggak ada gejala ngempos, nggak ada gejala overheat, terus juga tarikannya masih mantep. Wah tuh, ini kayaknya sih asik nih buat klasikan pakai touring. Kebalik ya, touring pakai klasikan. Nah, kita sambil ngecek nih teman-teman. Kita jalan di kecepatan berapa nih? Nah, kita ada di kecepatan 56 km per jam. Widih, mantap 58. Oh, 60 aja mesinnya masih santai. Tuh. Bahkan dibandingin sama si Capung, si TVS SL 100 masih kencengan ini dong, walaupun dia udah berumur 49 tahun. Gokil, mantep dah. Tuh, ini kecepatan by Google Map ya, GPS. Ini gas masih sisa banyak teman-teman, 65. Teman-teman, kalau kita udah sampai di daerah Pantura, daerah Indramayu, yang sebelah kirinya banyak warung-warung ikan bakar tulisannya. Nah, kayak gini nih depan kita, pesona laut. Berarti kita udah mau sampai di tempat yang saya maksud teman-teman. Ini sebelah kiri kita langsung pantai utara nih. Sebelah kiri kita tuh ada ini nih, ada gang masuk, terus pemandangannya langsung ke laut teman-teman. Kita jalan pelan-pelan ya. Dan saya juga mau mengakhiri test ride si Pak Tile atau si Suzuki A100 langsiran tahun 77 sampai di daerah Eretan ini aja ya teman-teman. Jadi ya kesimpulannya, ini motor udah sehat banget dah. Kayaknya ready banget nih motor kalau diajak buat touring. Cuma saya nggak tahu nih, kita bakalan atau saya akan touring kemana, saya juga belum tahu. Apa mau ke Jogja, terus apa mau ke Dieng, atau mau ke Gombong. Nah, saya belum tahu dah. Nah, ini udah restoran pesona lautnya nih di sebelah kiri kita. Tuh, ini di sini juga bisa nih teman-teman. Bagus ya, tuh. Ini udah laut Pantura ini. Gokil ya. Wih, alhamdulillah akhirnya saya dan Pak Tile sampai juga. Oke teman-teman, paling buat konten kali ini seperti itu aja. Alhamdulillah saya dan Pak Tile alias Suzuki A100 langsiran tahun 77 udah lulus atau udah selesai melakukan test ride ya. Jadi ya sebenarnya motor itu ya kalau kita rawat, terus spare partnya masih tersedia di pasaran ya, kalau kita bawa buat jarak jauh ya kuat-kuat aja sih ya. Contohnya si Suzuki A100 ini teman-teman. Ini si Pak Tile langsiran tahun 77 kan. Saya sampai berapa kali saya bilang kalau si Pak Tile ini langsiran tahun 77.
Jadi ya karena spare partnya di pasaran juga masih lumayan banyak, jadi ya asik-asik aja buat dibawa touring. Apalagi kalau mesin-mesin motor-motor yang keluaran tahun-tahun yang lama ya, itu dia semuanya masih made in Japan teman-teman. Tuh kayak blok mesin si Suzuki A100 ini masih ada tulisannya made in Japan kan. Nah saya nggak tahu nih apakah ke depan saya akan make si Pak Tile buat menemani saya menjelajah, menemani saya buat traveling. Ya saya belum tahu juga, tapi kayaknya seru juga kalau bawa Pak Tile buat touring keluar kota ya. Jadi nanti saya pikir-pikir lagi dah. Paling buat konten kali ini seperti itu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti konten kali ini dari Depok sampai dengan di Indramayu. Mudah-mudahan sih konten ini bisa menghibur, bisa mengisi waktu luang teman-teman semua sambil bersantai ya. Jadi saya mau undur diri dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.